Pada peringatan Santa Perawan Maria berduka cita, kita ingin menimba semangat dan teladan dalam hal ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Ketika kita dibaptis, ataupun ketika kita menyaksikan pembaptisan, ada momen pembaharuan janji baptis, atau orang mengungkapkan janji baptis. Dan semua pertanyaan yang diajukan di dalam janji baptis itu selalu dijawab iya. Kalau mau komuni juga ada pembaharuan janji baptis. Mau krisma juga ada pembaharuan janji baptis. Ketika kita merayakan Paskah, malam Paskah, kita juga membaharui janji baptis. Selalu kita menjawab ya semua pertanyaan di dalam janji baptis. Maria memulai kesetiaannya kepada Allah, kepada kehendak Allah, ketika ia menjawab dan menerima kabar gembira. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria yang menjawab ya itu setia pada perkataannya. Maka ketika juga harus menghadapi berbagai duka cita di dalam seluruh hidupnya, kita mengenal ada 7 duka cita Maria yang dicatat di dalam Injil. Dan di sana seluruhnya mengungkapkan bagaimana sikap Maria terhadap pengalaman duka cita itu. Maria taat dan setia kepada kehendak Tuhan, meskipun dia harus mengalami penderitaan. Bahkan ketika disalib pun, ia hadir di sana. Ada kemungkinan, ada cara yang bisa dilakukan Maria menghindari salib. Tidak perlu hadir di dalam jalan salib. Tidak perlu hadir di bawah salib ketika Yesus ditinggikan di kayu salib. Tetapi dikatakan dalam Injil, Maria hadir bahkan sampai kepada pemakaman putranya. Dan di bawah salib itulah kita mendengar bagaimana Yesus menyerahkan Maria kepada murid terkasih, dan juga murid terkasih diserahkan kepada Maria. Di dalam duka citanya Maria mengalami Yesus juga tetap dekat dengan dia. Sampai akhir hayat pun Yesus menyerahkan dan melindungi Maria untuk dijaga. Maka dengan cara itu, ibu bapak saudara-saudari, gereja kita sekalian bersama dengan Bunda Maria, Maria mempunyai relasi dengan Yesus tidak hanya personal, ibu dan anak. Tetapi dengan penyerahan Maria kepada murid terkasih, sekarang Maria berelasi dengan seluruh murid-murid Yesus. Demikian juga murid-murid Yesus tidak hanya berelasi dengan Yesus, tetapi sekarang murid-murid Yesus mempunyai relasi dengan Bunda Maria. Dengan cara itu, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita lalu diteguhkan dan dikuatkan bahwa hubungan kita dengan Maria, relasi kita dengan Maria di dalam duka citanya, juga bersama dengan Yesus putranya.
Dan ketika kita mengalami derita, menghadapi kesulitan di dalam hidup, kita tidak perlu menghindarinya. Kita perlu menghadapinya dengan keyakinan bahwa Yesus, Tuhan yang kita imani, bersama dengan kita menghadapi derita itu. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, bersama dengan Bunda Maria yang berduka cita, mari kita tetap yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, dan karena itu, derita dan kesulitan, pengorbanan-pengorbanan yang kita hadapi karena beriman, kita hadapi dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam menghadapinya. Semoga demikian.